Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa belajar kembali tatap muka di sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung bahas saja. Jadi, mungkin beberapa dari kalian bertanya, Bu, apa bedanya barisan aritmatika dengan deret aritmatika? Untuk barisan, kalian kan sudah tahu kemarin. Jadi kalau barisan itu kita punya bilangan. Misalkan kita punya bilangan yang diurutkan berdasarkan aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Biasanya barisan bilangan ini akan dipisahkan dengan tanda koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sederhananya barisan bilangan itu dipisahkan dengan tanda koma, artinya hanya ada bilangan-bilangan yang dibariskan. Sedangkan deret aritmatika itu, bilangan-bilangan ini akan kita jumlahkan, jadi dipisahkan dengan tanda plus, atau ditambah 1, ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, ditambah seterusnya. Nah, jadi untuk yang atas ini kita sebut dengan barisan bilangan, sedangkan untuk yang bawah ini kita sebut dengan deret. Ya. Nah, deret dalam matematika, karena yang kita bahas adalah barisan aritmatika, maka deret aritmatika itu nanti akan disimbolkan dengan SN. SN itu summary, jadi jumlah dari deret. Nah, di sini untuk jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, kita bisa tentukan dengan dua rumus. Jadi ada dua pilihan rumus. Rumus yang pertama itu adalah rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurangi 1 dikali B. Di mana n ini adalah banyaknya suku yang akan kita hitung. N ini sama. Kemudian 2A, A ini adalah suku awal atau suku pertama. Ditambah N ini sudah kita bahas sebelumnya, dan B itu adalah beda atau selisih. Atau deret aritmatika bisa juga kita hitung menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah rumus yang ada di sebelah kanan ini. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Di mana N itu adalah banyaknya suku yang akan kita hitung, kemudian A ini adalah suku pertama, dan UN itu adalah suku terakhir. Jadi, jika yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, maka UN ini adalah suku ke-10. Jika yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama, maka UN ini adalah U50 atau suku ke-50. Nah, ini keterangannya sudah ada di bawah sini. Di sini ada keterangan tambahan, UN ini sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Jadi, kita bisa menghitung suku ke-10 dengan cara S10 dikurangi S9. Atau kita bisa menghitung suku ke-100 dengan cara S100 dikurangi S99. Nah, maksudnya begitu. Nah, untuk lebih paham, di sini sudah disediakan contoh. Kita akan membahas sama-sama contoh ini. Jadi diketahui, langsung ya, diketahui deret aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tentukan A, rumus suku ke N, B, rumus jumlah N suku pertama, dan C, jumlah 50 suku pertama. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, pastikan barisan yang kalian hitung itu adalah barisan aritmatika. Kalau soalnya tipenya seperti ini sudah dijelaskan di sini bahwa ini adalah deret aritmatika. Tapi kadang ketika sudah masuk dalam soal uji kompetensi atau ulangan harian, nanti kan soalnya hanya ditulis dalam barisan bilangan gitu. Jadi kalian harus ngecek dulu, benarkah itu barisan aritmatika atau bukan. Nah, untuk mengecek itu barisan aritmatika, ingat, aritmatika itu memiliki beda yang sama. Itu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya deret ini, 1, 3, 5, 7, 9, saya tulis lagi di atas ini, 1, 3,
5, 7, dan 9. Kita cek dulu, benarkah itu barisan aritmatika? Karena di sini sudah dijelaskan aritmatika, jadi sudah pasti benar ya. Nah, sekarang tinggal kita memastikan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu maksud saya itu A-nya berapa, B-nya berapa, M-nya berapa. Nah, di sini ditanyakan yang pertama adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu berarti apa? Ingat, di sini ada kata-kata suku. Maka suku itu yang ditanyakan adalah UN. Ya, maaf ya tadi ini. Oke, suku ke N. Jadi yang kita cari adalah UN. UN itu rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berapakah nilai A? Nilai A itu pada barisan ini adalah yang paling awal, yaitu 1. Kemudian berapakah B? B itu biasanya selisih, jangan dituliskan dengan cara seperti ini. Maka berapa nilai B-nya? B-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kita substitusi nilainya ke rumus ini. A-nya adalah 1 ditambah N. Karena yang ditanyakan adalah rumus, maka nilai N tetap kita tulis N dikurangi 1 dikali B-nya adalah 2. Kemudian kita selesaikan perhitungan ini. 1 ditambah, ini kita distribusi, kita kalikan 1, N dikali 2 menjadi 2N dikurangi 1 dikali 2. Nah, ini berarti sama dengan 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Saya akan tulis di belakang. Kemudian 2N-nya saya tulis di depan sini. Maka rumus suku ke N untuk barisan aritmatika ini adalah 2N dikurangi 1. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Oke. Ya, kalau rumus suku ke N ini kita sudah pelajari sebelumnya kan di barisan aritmatika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus jumlah N suku pertama atau SN. Oke. Untuk rumus SN itu kan sebenarnya di sini sudah ada dua rumus. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kapan menggunakan yang kiri, kapan menggunakan yang kanan. Ketika unsur-unsur yang diketahui itu A dan B, lebih baik kalian gunakan yang rumus yang ini, yang awal. Tapi kalau misalkan A dan B-nya tidak diketahui, tapi justru UN-nya yang diketahui, kalian gunakan rumus yang ini, yang belakang. Oke, karena kita sudah mengetahui A dan B, maka kita akan gunakan rumus yang pertama. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini sudah kita tulis di sini. Maka karena yang ditanyakan rumus sama ya, N-nya tidak kita ganti. Tetap kita tulis N. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2, A-nya kita substitusi dengan 1, ditambah N dikurangi 1, B-nya kita substitusi dengan 2. Sehingga kita akan sederhanakan N per 2 dikali 2 ditambah 2N dikurangi 2. Jadi ini sama dengan N per 2 dikali 2N. Atau ketika kita sederhanakan 2 dengan 2, kita bagi sama-sama bagi 2, maka sisanya adalah N dikali N atau bisa kita tulis dengan N pangkat 2. Gitu. Oke. Jadi rumus suku ke N, rumus jumlah N suku pertamanya adalah N kuadrat. Nah, yang B sudah kita jawab, kita lanjutkan yang C. Yang C ini adalah jumlah 50 suku pertama. Jadi jumlah 50 suku pertama, artinya N-nya adalah 50. Karena kita sudah punya rumus di B, kita sudah tahu rumusnya adalah N kuadrat, maka kita tinggal substitusi N kuadratnya, itu berarti 50 kuadrat, sama dengan 2500. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya, Bu, kalau misalkan pertanyaannya itu cukup diketahui deret aritmatika ini, kemudian tentukan jumlah 50 suku pertama, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, menghitungnya apakah harus seperti ini? Sebenarnya kalian bisa menghitung langsung, jadi tidak perlu mengikuti langkah ini, boleh. Jadi langsung kita substitusi ke rumus. Jadi langsung tulis di sini ya, misalkan yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama langsung.
Maka kita tulis Sn, rumusnya dulu kita tulis, N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian kita tinggal hitung, N-nya ini adalah, karena yang ditanyakan adalah 50 suku pertama, berarti Sn-nya S50, ini kita substitusi 50 dibagi 2, kemudian 2 dikali A, A-nya adalah 1, ditambah 50 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Nah, kemudian kita hitung 50 bagi 2, kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan, yaitu nilainya adalah 25 ditambah 2, maaf dikali 2 ditambah 50 kurangi 1 hasilnya adalah 49 dikali 2. Jadi ini sama dengan 25 dikali 2 ditambah, ini hasilnya adalah 98. Jadi 25 dikali 100. Berapa hasilnya? Ya, 2500. Nah, sama kan? Nah, jadi boleh dicari rumusnya dulu seperti ini atau boleh langsung seperti ini. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kita bisa sambung di grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.